Aku ingat betul malam itu, saat aku berdiri di ruang tamu yang penuh dengan keluarga besar Ardi. Lampu gantung berkilauan, tawa dan suara ramah memenuhi ruangan. Semua orang berpakaian rapi, tersenyum dan mengobrol dengan hangat. Aku, Nadira, wanita berusia 30 tahun, merasa seperti wanita paling beruntung di dunia, menikah dengan Ardi, pria yang selalu kuanggap sempurna. Dia selalu tampak penuh perhatian, lembut, dan penuh kasih sayang. Aku percaya bahwa pernikahan kami adalah kisah cinta yang akan bertahan selamanya. Namun, semua berubah dalam sekejap. Saat Ardi berdiri di depan kami semua, dengan tatapan dingin yang sama sekali tidak kukenal, aku merasa jantungku seperti berhenti berdetak. Dia membuka mulutnya dan dengan suara keras dan dingin berkata, "Kamu bukan istriku." Kalimat itu menusuk jiwaku seperti pisau tajam. Aku membeku, tidak percaya apa yang baru saja kudengar. Semua mata tertuju padaku, dan aku bisa merasakan tatapan penuh keraguan, ketidakpercayaan, bahkan sedikit jijik dari keluarganya dan para tamu yang hadir. Aku ingin berteriak, menjelaskan bahwa aku adalah istrinya, bahwa kami sudah melewati banyak hal bersama, tapi suaraku tidak keluar. Aku hanya bisa berdiri di sana, tersenyum palsu dan menahan air mata yang hampir tumpah. Aku masih ingat bagaimana aku dan Ardi bertemu, di sebuah pesta kecil, di mana aku jatuh cinta pada caranya tersenyum dan memperhatikanku. Kami melewati masa-masa indah, tertawa bersama, berjanji akan selalu saling menjaga dan mencintai. Namun, di malam itu, semua kenangan itu terasa seperti mimpi yang jauh dan tidak nyata. Saat itu aku bertanya-tanya, apa yang salah? Mengapa dia mengucapkan kata-kata seperti itu? Di depan semua orang? Apa aku tidak cukup baik? Apa ada seseorang yang menghasutnya? Semua pertanyaan itu menghantui pikiranku, dan membuat hatiku hancur berkeping-keping. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan air mataku yang mulai menggenang. Tapi, aku tahu aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan aku harus membalas perlakuan kejam itu. Aku tidak mau menjadi wanita yang diam dan tersakiti. Aku harus kuat, demi diriku sendiri, dan juga demi anak kami yang masih kecil. Setelah acara itu berakhir, aku duduk sendiri di kamar, dengan pikiran yang berputar-putar. Aku mencoba mengingat kembali apakah ada tanda-tanda sebelum ini, sesuatu yang bisa menjelaskan perubahan sikap Ardi. Tapi yang aku ingat hanya cinta dan kebahagiaan. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak pernah kuingin. Namun, aku tidak akan menyerah. Aku berjanji pada diriku sendiri, bahwa aku akan mencari jawaban. Aku harus tahu mengapa Ardi bisa berkata seperti itu, dan aku harus mencari cara untuk membuktikan bahwa aku layak dicintai. Aku ingin menunjukkan kepada semua orang, terutama Ardi, bahwa aku bukan wanita yang mudah dilupakan. Aku tahu jalan ini tidak akan mudah. Aku harus menghadapi banyak rintangan dan mungkin rasa sakit yang lebih dalam lagi. Tapi aku siap. Aku ingin bangkit dari luka ini, dan membalikkan keadaan. Aku ingin menjadi wanita yang kuat, yang bisa melindungi dirinya dan anaknya. Malam itu, aku menangis dalam diam, tapi di dalam hatiku tumbuh sebuah tekad yang lebih besar dari rasa sakit. Aku percaya bahwa cinta sejati tidak akan pernah mati, dan aku akan menemukan caranya untuk menghidupkan kembali cinta itu, atau setidaknya membebaskan diriku dari luka yang menyakitkan ini. Aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan aku siap menghadapi apapun yang akan datang. Aku bukan hanya Nadira yang dulu, aku akan menjadi Nadira yang baru, lebih kuat, lebih tegar, dan lebih berani dari sebelumnya. Dan malam itu, di bawah sinar rembulan yang temaram, aku memutuskan untuk tidak membiarkan kata-kata Ardi menghancurkan hidupku. Aku akan bangkit, dan aku akan membalas perlakuan itu, dengan cara yang tak pernah dia duga sebelumnya. Setelah malam yang menghancurkan itu, aku tahu aku harus menemukan jawaban. Setiap hari aku menyelidiki lebih dalam tentang kehidupan Ardi yang selama ini tersembunyi dari pandanganku. Aku mulai mengamati cara keluarganya berinteraksi, mendengarkan bisik-bisik yang tak sengaja kudengar,
dan mencari petunjuk dari setiap detail kecil. Semakin aku menggali, semakin jelas bayangan gelap mulai muncul. Aku menemukan fakta mengejutkan bahwa Ardi berada dalam tekanan berat dari ibunya, Bu Ratna. Wanita itu, yang selama ini kusebut ibu mertua, ternyata diam-diam tidak menyukaiku. Aku teringat betapa dinginnya tatapannya malam itu, dan kata-kata yang tak terucap tapi terasa menusuk hatiku. Bukannya menyambut aku sebagai bagian dari keluarga, dia malah berusaha memisahkan kami. Tekanan itu bukan hanya soal aku, tapi juga masalah lama dalam keluarga yang selama ini tersembunyi. Lebih parah lagi, aku mengetahui bahwa Bu Ratna sengaja menghasut Ardi agar menjauh dariku. Dia bahkan memperkenalkan seorang wanita lain ke dalam hidup Ardi, sepupunya sendiri yang bernama Sari. Sari bukan wanita biasa, dia licik dan ambisius, selalu mencari cara untuk meraih apa yang dia inginkan, tanpa peduli perasaan orang lain. Aku merasakan sakit yang tajam ketika mengetahui betapa dia berperan dalam merusak rumah tanggaku. Perasaan dikhianati menyelimuti hatiku. Bagaimana bisa orang yang kuanggap suami dan ibu mertuaku, dua sosok yang seharusnya mendukungku, malah menjadi sumber penderitaan? Aku merasa seperti terjebak dalam perang yang tak kuinginkan. Namun, aku harus tetap kuat. Ada Kirana, putriku yang berusia 3 tahun, yang mengandalkan aku sepenuhnya. Matanya yang polos dan senyumnya yang tulus menjadi alasan terkuatku untuk bertahan. Aku tak boleh menyerah, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuknya. Hari-hariku mulai berubah. Aku berusaha menata hidup sendiri, belajar menjadi ibu yang lebih baik, dan menjaga Kirana dengan penuh kasih sayang. Meski berat, aku bertekad untuk tidak membiarkan luka masa lalu menghancurkan masa depan kami. Aku mulai lebih mandiri, mencari pekerjaan kecil-kecilan, dan membangun jaringan pertemanan yang membuatku merasa dihargai dan dicintai. Dalam perjalanan ini, aku bertemu dengan Rizal, sahabat lama Ardi yang tidak banyak ku kenal sebelumnya. Rizal muncul tanpa diduga, memberikan dukungan emosional yang sangat aku butuhkan. Dia selalu ada saat aku merasa terpuruk, mendengarkan keluh kesahku tanpa menghakimi, dan memberi semangat ketika aku hampir menyerah. Kebersamaan kami membawa kehangatan baru dalam hidupku, walau aku tahu harus berhati-hati agar perasaan yang tumbuh tidak menjadi beban baru. Namun, dalam hatiku masih ada pergulatan besar. Apakah aku harus melawan dan memperjuangkan rumah tangga ini? Ataukah aku harus mundur dan membiarkan semua berlalu? Apakah Ardi benar-benar berubah dan bisa kembali mencintaiku? Atau aku hanya menipu diri sendiri dengan harapan kosong? Setiap malam aku terjaga, bergulat dengan dilema ini, takut membuat keputusan yang salah. Perasaan ragu dan harapan bercampur menjadi satu, menciptakan badai emosional yang sulit kujelaskan. Aku tahu bahwa jalan yang aku pilih sekarang akan menentukan masa depan Kirana dan aku. Aku ingin percaya pada cinta dan perubahan, tapi luka yang aku alami terlalu dalam untuk dilupakan begitu saja. Hari demi hari berlalu dengan beban berat di pundakku. Namun aku terus berusaha berjalan maju, berharap suatu saat kebenaran akan terungkap dan keadilan akan datang. Aku berjanji pada diriku sendiri, tak peduli apa yang terjadi, aku akan melindungi Kirana dan menjaga hati yang terluka ini sampai aku menemukan kedamaian. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang dan penuh liku. Tapi aku siap melangkah, menghadapi semua tantangan, dan mencari cahaya di ujung lorong gelap yang aku jalani sekarang. Aku Nadira, seorang ibu, seorang istri yang terluka tapi berani, dan aku tak akan membiarkan masa laluku menentukan siapa aku selanjutnya. Aku sudah cukup lama memendam semua luka dan rasa sakit tanpa suara, tapi malam itu aku sadar, aku tak bisa lagi diam. Aku harus berdiri tegak, membuktikan siapa aku sebenarnya dan siapa yang telah menghancurkan keluargaku. Dengan hati yang penuh keberanian, aku memutuskan untuk menghadapi semuanya secara langsung. Rizal menjadi kekuatanku. Dia tak hanya menjadi teman yang menghibur, tapi juga menjadi partner dalam rencana yang aku siapkan. Kami mengumpulkan bukti-bukti yang tak terbantahkan, pesan-pesan rahasia, rekaman pembicaraan, dan saksi-saksi yang mengetahui kebohongan Bu Ratna dan Sari.
Semua bukti itu menjadi senjata ampuh yang akan membuka mata keluarga Ardi. Hari acara keluarga besar berikutnya tiba. Aku tahu betul bahwa saat itu akan menjadi momen paling menentukan dalam hidupku. Dengan langkah mantap, aku memasuki ruangan yang penuh dengan tatapan penasaran. Senyum tegar menghiasi wajahku, meskipun jantungku berdebar kencang. Aku merasa seperti berada di medan perang. Tapi kali ini aku membawa perisai yang kuat. Saat acara mulai, aku berdiri di depan semua orang, menatap mereka dengan penuh keyakinan. Aku mulai membacakan bukti-bukti yang telah kami kumpulkan. Satu persatu, rahasia yang selama ini tersembunyi terkuak tanpa ampun. Keluarga Ardi terdiam. Wajah mereka berubah menjadi campuran antara kaget, marah, dan malu. Ardi, yang selama ini aku cintai, menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Aku melihat keretakan dalam hatinya, tanda bahwa dia menyadari kesalahannya. Namun, aku juga tahu bahwa ini bukan hanya tentang dia, tapi tentang keadilan untuk diriku dan Kirana. Suasana menjadi tegang ketika Bu Ratna dan Sari berusaha membela diri, tapi bukti-bukti yang aku tunjukkan terlalu kuat untuk disangkal. Aku berdiri di sana bukan hanya untuk membalas perlakuan Ardi, tapi juga untuk menegaskan harga diriku. Aku ingin mereka tahu bahwa aku bukan wanita yang mudah diinjak-injak, bahwa aku memiliki keberanian untuk melawan. Meskipun aku tampil tegar, di dalam hatiku ada ketakutan yang tak bisa kuabaikan. Aku takut kehilangan cinta yang pernah ada, takut kehilangan keluarga yang aku impikan. Tapi aku tahu bahwa keberanian ini adalah langkah pertama untuk menemukan kedamaian sejati. Acara itu berakhir dengan perasaan campur aduk. Ada luka yang semakin terbuka, tapi juga harapan baru yang mulai tumbuh. Aku tahu bahwa perjalanan ini masih jauh, tapi aku telah memulai babak baru dalam hidupku, babak yang aku tulis dengan tangan sendiri. Aku memandang Kirana yang bermain di sudut ruangan, dan aku berjanji pada diriku sendiri, apapun yang terjadi, aku akan melindunginya dan memberikan cinta yang tulus. Aku bukan lagi wanita yang lemah, tapi wanita yang siap menghadapi dunia dengan kepala tegak. Dan malam itu, aku tidur dengan perasaan lega sekaligus waspada, mengetahui bahwa aku telah menyalakan api perubahan yang tak akan mudah dipadamkan. Aku siap menghadapi apapun yang akan datang, karena aku tahu, aku telah menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam diriku. Malam itu, setelah semua kebenaran terungkap di depan keluarga, Ardi berdiri dengan wajah penuh penyesalan. Matanya yang biasanya dingin kini basah oleh air mata yang tulus. Dia mendekatiku, suaranya bergetar saat berkata, "Nadira, aku minta maaf. Aku salah. Aku terlena oleh pengaruh ibuku, dan aku tidak pernah seharusnya menyakitimu seperti itu." Kata-katanya menusuk hatiku, membangkitkan campuran perasaan yang sulit kujelaskan. Aku terdiam sejenak, merasakan kebingungan yang besar. Di satu sisi, aku ingin mempercayai permintaan maafnya, ingin kembali pada hari-hari penuh cinta yang pernah kami jalani. Namun, di sisi lain, luka yang begitu dalam membuatku ragu. Apakah aku bisa memaafkannya? Apakah aku siap membuka kembali pintu hatiku setelah semua yang terjadi? Hari-hari berikutnya penuh dengan dilema yang terus-menerus menghantui pikiranku. Aku duduk berjam-jam memikirkan masa depan, bukan hanya untuk diriku, tetapi untuk Kirana, putri kecil kami yang tak berdosa. Apakah lebih baik memulai hidup baru, jauh dari semua luka ini, atau mencoba memperbaiki pernikahan yang nyaris hancur? Keputusan itu bukanlah hal mudah. Namun, aku menyadari bahwa memaafkan bukan hanya untuk Ardi atau Bu Ratna, tapi untuk kedamaian hatiku sendiri. Memaafkan bukan berarti melupakan atau mengabaikan kesalahan, melainkan membebaskan diriku dari beban kebencian yang hanya akan menghancurkan aku perlahan. Proses pemulihan itu berjalan tidak mulus. Kami menghadapi banyak tantangan, percakapan yang sulit, air mata yang mengalir, dan kepercayaan yang harus dibangun kembali dari nol. Ardi berkomitmen untuk berubah, menunjukkan usahanya dalam setiap tindakan kecil sehari-hari. Dia belajar menjadi pendengar yang baik, mendukungku sebagai istri dan ibu, serta lebih menghargai peran dan perasaanku. Aku juga belajar membuka diri,
memberi kesempatan untuk cinta tumbuh kembali, meski perlahan dan dengan hati-hati. Kami belajar untuk saling menghargai, memahami bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang perjuangan dan pengorbanan bersama. Kirana, dengan tawa dan pelukannya yang polos, menjadi pengikat yang kuat di antara kami, mengingatkan kami akan alasan kami terus berjuang. Meski masih ada luka yang belum sembuh sempurna, aku merasa ada harapan baru yang menguat dalam setiap hari yang kami jalani. Aku menyadari bahwa cinta yang lebih dewasa adalah cinta yang mampu menerima kekurangan, belajar dari kesalahan, dan bertumbuh bersama. Aku percaya perjalanan kami belum berakhir, tapi kami telah menapaki babak baru yang lebih kuat dan penuh harapan. Di akhir hari, saat aku memandang Kirana yang tertidur lelap, aku merasa damai. Masa depan mungkin masih penuh ketidakpastian, tapi aku yakin dengan tekad dan cinta yang kami miliki, kami bisa melewati segala rintangan. Aku Nadira, seorang wanita yang pernah terluka, kini bangkit dengan hati yang penuh pengampunan dan keberanian untuk memulai kembali. Kami bukan hanya keluarga yang bertahan, tapi keluarga yang siap membangun cerita baru, penuh cinta, harapan, dan kebahagiaan.